Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita sepanjang hari ini, mari kita datang pada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena Engkau boleh menjaga dan melindungi kami dalam tidur istirahat kami semalam, sehingga pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai setiap tugas dan pelayanan serta pekerjaan kami sepanjang hari ini, ya Bapa, kami mohon perlindungan tangan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam memahami setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari yang pertama, kitab Mazmur 127 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kemudian yang kedua, dari Lukas 5 ayat 5-6. Demikian bunyinya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Demikian dua pembacaan firman Tuhan hari ini yang diberi tema taat yang menghasilkan mujizat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan makna mendalam dari warna putih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat warna putih sebagai simbol kesucian, ketulusan, dan kedamaian. Warna putih juga melambangkan ketaatan. Ketika kita melihat sesuatu yang putih, kita sering berpikir tentang ketulusan dan kepatuhan yang tidak ternoda. Dalam hidup kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan dalam segala hal. Sebagaimana Yesus Kristus taat kepada Bapanya, bahkan hingga mati di kayu salib, kita pun diajak untuk mengikuti teladannya. Melalui Lukas 5 ayat 5-6, kita merenungkan peristiwa yang penuh makna dalam kehidupan Simon Petrus. Simon dan teman-temannya adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu seluk-beluk laut dan teknik-teknik penangkapan ikan. Tetapi malam itu, setelah bekerja keras sepanjang malam, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika Yesus menyuruh Simon untuk kembali ke laut dan menebarkan jala, itu bukanlah sesuatu yang masuk akal bagi Simon. Tapi Simon taat dan mujizat pun terjadi. Ini adalah kisah yang sangat relevan dalam kehidupan kita semua, yang mungkin juga merasa lelah, putus asa,
atau kecewa setelah berusaha keras tanpa hasil yang diharapkan. Sedangkan dalam Mazmur 127 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Salomo. Ayat ini mengandung kebijaksanaan yang sangat mendalam tentang ketergantungan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Kita seringkali berusaha keras untuk mencapai tujuan kita. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa tanpa campur tangan Tuhan, segala usaha kita pasti akan sia-sia. Ada saatnya kita merasa sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kita merasa putus asa dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau bahkan kehidupan rohani kita. Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk mencoba lagi, kita harus belajar untuk taat, meskipun itu tampak sia-sia. Ketaatan kepada firman Tuhan seringkali menjadi kunci bagi mujizat. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah wujud dari penghormatan dan rasa syukur kita atas kasih-Nya. Ketaatan dan iman kepada Tuhan akan membawa hasil yang luar biasa. Bahkan di tengah situasi yang tampak mustahil. Jangan biarkan kekecewaan atau kegagalan di masa lalu menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan. Ingatlah, satu tindakan ketaatan kepada Tuhan dapat membuka berkat yang melimpah bagi kita. Melalui belajar untuk taat, itu berarti kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan makna sejati dalam usaha dan kerja keras kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai fondasi dari setiap aspek kehidupan kita, sehingga usaha kita tidak sia-sia, tetapi diberkati oleh Tuhan. Marilah kita hidup dengan hati yang putih, yang bersih dari dosa, dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi saksi dari kasih dan kesucian Tuhan, sehingga dunia dapat melihat Kristus melalui kita. Dengan hidup yang putih, kita menjadi saluran kedamaian dan terang yang membawa harapan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk firman yang boleh menguatkan iman kami. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang menyucikan kami. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepadamu, menjaga hati kami tetap murni dan menjadi terang di dunia ini. Memang tidak mudah bagi kami untuk melakukannya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami yakin pasti dimampukan untuk menghadapi godaan iblis dan berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk setiap tugas dan pelayanan yang akan kami lakukan hari ini. Untuk setiap pekerjaan yang Bapa telah persiapkan bagi kami, bahkan pendidikan bagi anak-anak kami. Mohon kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam melewatinya sepanjang hari ini. Saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan masing-masing. Yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, mohon Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan sehingga boleh senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkatilah perawatan dan pengobatan dari tim medis agar melaluinya kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi atas mereka dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di Galang Ninghyang Abian Base maupun di seluruh Pulau Bali, bahkan sampai di luar Pulau Bali. Berkati Ibu Pendeta, Vikaris, Bapak Ibu Majelis dan staf gereja dalam tugas dan pelayanannya sehingga dapat berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami, ya Bapa, negara Indonesia ini. Mohon Tuhan berkati Bapak Presiden beserta dengan wakil dan seluruh jajaran para menteri dan bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan sampai di pelosok-pelosok. Tuhan beri kebijaksanaan agar kasih karunia dan penyertaan Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami awali semua aktivitas kami hari ini dan menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami bisa melalui hari ini dengan baik, terlebih bisa melakukannya dengan perkenanan Tuhan saja. Ini seru doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan singkat sarapan rohani pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.